Nggak ada ya? Karena udah makan obat, tensinya sudah di bawah 140 ya? Yang masih 140 mana? Oh masih tadi. Tapi Amang ini biasanya udah di bawah 140. Kenapa nih Amang? Targetnya harus di bawah 140 ya. Karena Amang Inang kalau stroke itu adalah komplikasi yang paling sering untuk penderita diabetes. Apalagi ada diabetesnya, ada hipertensinya. Karena darahnya makin kental, pembuluh darahnya makin sempit ya. Apa itu stroke? Stroke itu kondisi pemasukan darah ke otak terganggu. Jadi ada dua Amang Inang. Stroke itu ada karena pecah pembuluh darah, ada yang karena pembuluh darahnya mengecil. Jadi kalau yang pembuluh darahnya mengecil itu terjadi penyumbatan. Kalau yang hemoragik itu pecah pembuluh darahnya. Lebih berbahaya mana ini? Yang pecah pembuluh darah atau penyumbatan? Yang lebih berbahaya itu adalah ini, pecah pembuluh darah. Kalau udah pecah pembuluh darah biasanya sekitar yang pecah itu tidak kembali lagi biasanya. Tapi kalau misalnya penyumbatan, Amang Inang, dia hanya kurang sirkulasi ke otak. Kalau dibuka lagi dia akan kembali normal. Ini biasanya kalau terjadi stroke iskemik itu bisa normal seperti biasa. Tapi kalau misalnya stroke hemoragik itu kalau sudah pecah pembuluh darah, selamanya dia akan begitu, kakinya lumpuh terus. Nih kalau udah pecah pembuluh darahnya, itu tergantung luas kena pecahnya, berapa luasnya. Itu makin luas makin parah. Nah, karena tidak ada oksigen ke sana, maka tidak ada supply oksigen, tidak mendapatkan supply. Jadi Amang Inang, kita itu jaringan itu perlu oksigen makanannya. Oksigen itu dibawa oleh darah. Kalau darahnya kurang ke sana, nanti oksigen otomatis kurang juga kan? Nah, sel darah itu juga membawa nutrisi. Kalau sudah mati Amang Inang, kalau sel otak itu sudah mati tidak bisa kembali lagi. Kalau udah kena stroke, biasanya nggak akan kembali seperti semula lagi, ya. Nah, stroke itu Amang Inang adalah gawat darurat, jadi harus segera diatasi. Ya puji Tuhan di sini ada namanya, di sini ada dokter spesialis saraf ya di sini. Terus ada CT scan, di rumah sakit sudah ada CT scan. Tapi masalahnya Amang Inang kalau sudah pecah pembuluh darah harusnya langsung dibedah biar keluar darahnya itu. Masalahnya kita nggak ada dokter bedah saraf. Kalau udah nggak ada dokter bedah saraf, biasanya kita perjalanan ke Medan sudah paling bedah saraf kalau nggak salah di Siantar sudah ada. Cuman itu perjalanannya memakan waktu kan. Nah kalau udah nggak segera dioperasi, kalau udah pecah pembuluh darah, biasanya kalau makin luas bisa mengakibatkan kematian. Ya Amang Inang, kenapa mengakibatkan kematian Amang Inang? Kalau misalnya ada tekanan kita, ada darah di situ banyak, tekanan darah kita tinggi kan di otak. Nah di sini ada pusat pernapasan di sini, di leher. Kalau tekanannya makin tinggi itu yang mengakibatkan kematian. Jadi ada yang stroke itu sekali stroke langsung meninggal, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Tapi ada yang berkali-kali. Nah itu yang apa? Stroke itu harus makan obat seumur hidup. Harus makan obat pengencer darah, bukan hanya obat hipertensi. Banyak jenisnya, ada obat saraf juga. Itu harus seumur hidup. Ya, jadi hitungannya Amang Inang menit. Bayangkan Amang Inang kalau sudah pecah pembuluh darah, dia harus dioperasi tapi harus ke Siantar misalnya, itu hitungannya jam kan. Padahal kita pertolongannya harusnya hitungan menit itu sudah ditolong. Ya. Nah, Amang Inang karena kita tinggal di daerah yang tidak ada bedah saraf, ya tolonglah yang penderita hipertensi harus dikontrol hipertensinya, jangan sampai kena stroke. Kalau udah kena stroke, apalagi yang pecah pembuluh darah, mau ditolong kemana ini? Bedah saraf kita nggak ada di sini, ya.
Nah ini, Amang Inang, ini otak kita ya. Kalau kayak gini Amang Inang, ini misalnya pecahnya di sini, gangguannya di sini, misalnya di sebelah kanan, nanti lumpuhnya di sebelah kiri. Ya, ada nggak yang seperti itu? Jadi Amang Inang dia bentuknya karena silang, dia silang. Ini saraf yang sebelah sini mengatur saraf anggota gerak sebelah, misalnya kanan ke sebelah kiri. Terus kalau misalnya kita julurkan lidah yang penderita stroke biasanya miring. Nah, jadi ada orang kalau misalnya penderita stroke coba julurkan lidahnya. Kalau lidahnya julur ke kanan, ya berarti yang pecah itu di sebelah kanan. Kalau lidah sejajar dengan yang gangguannya. Tapi kalau anggota gerak kebalikan, ya. Jadi kalau pengen tahu kelainannya di mana, julurkan lidahnya. Kalau lidahnya menjulur ke kanan berarti otak sebelah kanan. Tapi yang terganggu anggota gerak sebelah kiri. Biasanya dari tangan sampai kaki. Ya. Ada yang cuman kebas. Nah, kalau kebas itu Amang Inang itu hanya sumbatan. Sumbatan di daerah sini. Tapi kalau udah sampai lumpuh berarti pecah pembuluh darahnya, ya. Jadi itu harus segera ke rumah sakit kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu. Misalnya ada juga Amang Inang yang stroke itu hanya bicaranya udah terganggu. Nah, berarti sarafnya masih saraf di daerah lidah. Nah, itu hati-hati juga, itu salah satu tanda stroke. Nggak harus anggota geraknya yang lumpuh, nggak harus. Itu yang masih ringan. Nah, kalau udah bicaranya pelo, namanya kalau kita ya pelo itu tidak lancar lagi berbicara, langsung bawa ke rumah sakit. Kemungkinan udah kena stroke ringan. Dan nanti pasti di tensinya udah tinggi. Ya. Nah, kenapa Amang Inang tensinya harus di bawah 140? Kenapa? Karena setelah dilakukan penelitian, yang tensinya 140 kalau misalnya ada pikiran, emosi misalnya, ada pikiran atau marah-marah, itu bisa naik ke 170. Nah, makanya yang 140 itu bisa, walaupun dia hipertensi makan obat, bisa tetap kena stroke. Jadi target kita harus di bawah 140. Siapa yang di bawah 140 di sini? Udah. Rata-rata hari ini 140 ke atas. Yang di bawah 140 mana? Tunjuk tangan. Udah mulai banyak. Di bawah 140 ikut juga. Nah, 130 ikut, ya, berarti itu udah aman. Resiko untuk kena stroke masih kecil. Ya, tepuk tangan dulu yang di bawah 140. Yang masih 140, mana ke atas? Masih 140. Ya, hati-hati yang 140, unang godang pikiran. Nanti kena stroke. Gak usah pikir berat-berat. Ya. Nah, Amang Inang gejalanya, Amang Inang pasti banyak yang tahu ya. Kelemahan salah satu sebelah sisi tubuh. Jadi misalnya sebelah kiri saja. Itu baru kelemahan. Kalau kelemahan itu biasanya stroke sumbatan. Bukan pecah pembuluh darah ya. Terus lemah pada otot wajah yang membuat sisi kanan wajah turun seperti ini. Nih. Tidak simetris. Sulit mengangkat kedua lengan, nah Amang stroke. Langsung bawa ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda ya Amang Inang, nanti bisa lebih parah kondisinya. Bicara sulit, bicara tidak jelas, kesemutan salah satu tanda. Kalau kesemutan ya, berarti kesemutan bisa saja karena tensinya masih tinggi. Misalnya 140. Terus kesulitan mengenal wajah. Dia itu normal semua. Tapi dia nggak kenal wajah istrinya. Tapi sekarang perlahan-lahan sudah mulai mengenal istrinya. Amang Inang stroke itu ada satu macam namanya TIA. Kalau TIA itu dikasih obat stroke langsung sembuh. Itu cuma hitungan menit kelemahannya. Udah makan obat dia langsung sembuh biasanya. Itu
normal seperti biasa. Itu stroke yang paling ringan, ya. Itu bisa kembali seperti semula. Nah, penyebabnya itu Amang Inang yang pertama ada gumpalan pembuluh darah. Ini pecah pembuluh darah otak, ya. Yang saya bilang stroke perdarahan, ini nomor 1. Nah, nomor 2 yang tadi yang saya bilang hanya penyempitan, ya. Penyempitan. Ini Amang Inang kalau penyempitan ini akibat dari adanya tekanan darah tinggi, ya. Tekanan darah tinggi yang enggak terkontrol, dia enggak makan obat. Terus dia merasa tidak ada keluhan, ya. Ada Amang Inang saya pasien tensinya 200 tapi enggak ada keluhan. Ada yang seperti itu. Dan puji Tuhan aja dia masih sehat sampai sekarang. Tapi kalau misalnya dia masih menantang tekanan darah tinggi, kita nggak tahu kapan dia sanggupnya. Bisa nggak sanggup dia menantang nih stroke ini? Jadi dia merasa dirinya kuat, tiba-tiba aja kena stroke. Nah, penggunaan obat pengencer darah, aneurisma otak. Nanti saya lihat aneurisma itu seperti apa, ya. Nah, Mang Inang yang apa? Kecelakaan di kepala pun bisa kena stroke. Kena trauma otak. Misalnya dia naik kereta nggak pakai helm, jatuh, bisa kena stroke karena pecah pembuluh darahnya, ya. Nah, ini Amang Inang lihat nih, ya. Orang yang penderita hipertensi hati-hati nih, ada balon-balon di otaknya yang nggak makan obat itu. Kenapa timbul balon? Ini karena gini, tekanan darah di sini kan tinggi. Tekanan darah yang tinggi itu menekan pembuluh darah di sana. Biasanya dibelokkan. Dia mau belok sini, tapi karena tekanan darahnya tinggi, dia menekan pembuluh darah ke sana, ke atas. Nih. Jadi dia bentuknya seperti balon. Nah, itu hati-hati yang tekanan darah tinggi yang nggak makan obat dalam jangka waktu yang lama, mungkin banyak balon-balon di sini. Nah, tiba-tiba dia tekanan misalnya ada marah, emosi, pikiran tidak stabil, makin tinggi dia menekan ke sini, pecahlah di sini. Ini biasanya gara-gara ini. Aneurisma namanya Amang Inang. Aneurisma itu balon-balon yang di percabangan pembuluh darah, karena dia kan belok pembuluh darah itu di sini menekan. Pembuluh darah itu kan Amang Inang dia seperti itu, lentur dia. Kalau ada tekanan dia membentuk balon. Nah, balon ini yang bisa orang biasanya yang kena stroke awalnya mungkin sudah ada ini aneurisma. Karena tekanannya makin tinggi, pecahlah dia. Pecah pembuluh darah, kenalah stroke. Nah, kalau udah kena Amang Inang stroke gimana? Merugikan siapa? Merugikan orang lain kan? Merugikan diri sendiri juga, mempersulit orang lain. Karena Amang Inang kalau stroke itu melakukan kegiatan yang simpel aja nggak bisa. Yang simpel apa? Seperti apa misalnya? Misalnya mandi nggak bisa sendiri. Ya kan, itu jadi mempersulit orang lain kan? Ya. Nah, terus kalau udah kena stroke Amang Inang harus makan obat seumur hidup. Makan obatnya bukan hanya obat hipertensi. Ada namanya obat pengencer darah. Ada lagi namanya obat saraf. Untungnya kita ditanggung BPJS, ya. Cuman ini kan beban negara juga karena obat-obat ini mahal kan? Ya enggak, obat-obatnya ditanggung oleh negara. Dan fisioterapi harus seumur hidup juga. Fisioterapi itu di sini kan ada fisioterapi. Banyak pasien di sini yang stroke itu fisioterapi di sini. Rutin dia. Bayangkan Amang Inang fisioterapi seumur hidup. Karena ototnya harus dilatih terus kan? Nah, ini terapi okupasi itu artinya membantu pasien dalam perawatan diri. Amang Inang kalau orang kena stroke, cuci rambut aja nggak bisa. Cuci rambut sendiri nggak bisa, keramas sendiri nggak bisa, mandi sendiri nggak bisa, makan pun nggak bisa. Jadi tergantung orang lain. Sampai dia agak lumayan, ya. Terus harus ada latihan fisik. Sedangkan keluarga kita Amang Inang punya kabar. Bayangkan Amang Inang BAB aja nggak bisa kan? Yang penderita stroke, ya nggak?
BAB kencing nggak bisa, harus ada orang lain. Orangnya harus benar-benar sabar lah menjaga orang stroke, ya. Apalagi kalau stroke-nya sampai bertahun-tahun sampai dia meninggal, siapalah. Jadi kita merepotkan orang lain. Jadi Amang Inang jangan sampai kena stroke. Makanya saya bilang selalu, buatlah tensinya targetnya di bawah 140. Kalau masih 140 pikirannya jangan berat-berat. Unang dipikiri sude. Otak kita cuma sebesar terbatas, tapi semua dipikirin. Satu paupu sude, apa aja dipikirin. Udah, biarkan aja, nggak usah terlalu dipikirin. Karena kadang pikiran itu yang membuat tensi jadi tinggi ya. Dan dia harus menggunakan alat bantu Amang Inang. Bayangkan kalau orang penderita stroke nggak bisa jalan sendiri. Harus pakai tongkat, ya nggak? Jangankan tongkat, harus ada orang yang memegang. Kalau misalnya kurus masih lumayan, kalau gemuk pula siapa yang bisa ngangkat? Ya kan? Jadi Amang Inang kalau stroke itu benar-benar dia tidak bisa melakukan kegiatan yang paling simpel pun nggak bisa. Apalagi yang stroke perdarahan. Terus terapi fisiologis, dia juga biasanya stres. Dia merasa dirinya nggak berguna kan? Orang yang penderita stroke ada nggak Amang Inang yang di keluarga stroke? Sensitif biasanya kan? Yang tadinya dia bisa melakukan semua sendiri. Misalnya dia dulunya kerja di suatu tempat sebagai pimpinan misalnya. Dia sensitif kan? Mandi aja dia nggak bisa. Aduh saya harus tergantung orang lain, nanti dia akan stres. Jiwanya pun terganggu ini orang yang stroke. Karena dia merasa dirinya tidak berguna. Ya kan? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu Amang Inang ya. Jadi saya membuka pikiran Amang Inang di sini, harus kita itu penderita hipertensi harus jangan sampai kena stroke. Kalau misalnya dokter ini terlalu tinggi apa dosisnya? Saya dosisnya cocoknya 5 mg. Ya tapi kan kalau menurut kita harus ada targetnya di bawah 140 ya. Kalau masih 140 masih bisa lah, hati-hati ya. Tapi kalau bisa usahakan di bawah 140. Nah pencegahan, ini yang kita harus lakukan ya. Menjaga tekanan darah agar tetap normal. Normal itu di bawah 140. Tidak merokok, nih siapa yang masih merokok? Amang suruh masih nggak? Amang Elisa masih merokok nggak? Mana Amang Elisa nggak ada ya? Merokok dope? Nggak diorui dong. Ini polisi Tobanya Inang ini setuju dong mau Amangon ngaso merokok? Setuju nggak? Dilihat sama Inang ini. Kalau mengkonsumsi alkohol kayak rasa udah udah lewat masanya ya. Dulu waktu muda merokok iya, minuman beralkohol iya. Ya karena apa Mang Inang, kalau merokok itu pembuluh darah kita rusak ya. Cuman jarang lah sekarang yang tidak merokok ya, laki-laki ini harus sadar. Karena dia Amang yang merokok, apa enaknya merokok Amang? Lebih lancarnya berpikir. Lebih kalau ngobrol enak ya sambil merokok ya. Jadi lebih lancar mungkin pembicaraannya ya. Terus menjaga berat badan tetap ideal. Nah ini penting juga Amang Inang ya. Berolahraga rutin. Olahraga rutin berapa? Saya bilang dosisnya 150 menit per minggu. Per minggu dibagi aja, kalau 30 menit berarti 5 kali dalam seminggu, itu minimal. Ya. Nah ini harus pemeriksaan rutin. Rutin itu berapa? Sekali sebulan. Usahakan yang diabetes berapa targetnya kalau puasa? Berapa? Gula darah. Di bawah 140 juga, di bawah 140 puasa, tapi puasa ya. Tapi kalau nggak puasa batasnya 200. Yang hipertensi juga harus di bawah 140 ya. Oke Amang, ini foto kita waktu ini acara 17 Agustus kemarin. Oke Amang Inang,
Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan cukup jelas? Jangan pasien di sini kena stroke ya. Kalau kena stroke berarti nggak makan obat. Tapi saya jamin di sini semua makan obat ya. Ya di sini siapa yang tensinya di atas 140? 150? Oh nggak ada lagi. Jadi puji Tuhan lah, tepuk tangan dulu buat peserta Prolanis hari ini. Dulu ada yang 170 ya. Sekarang 140 paling tinggi. Itu masih bisa kita maafkan lah. Ya. Karena 140 bisa turun ke 130. Tapi kita targetnya harus di bawah 140. Ya, terus jangan takut Amang Inang kalau saya tambahin dosisnya, nggak usah takut. Ada yang 3 macam obat kan yang saya kasih, siapa yang di sini 3 tablet Inang ini ya? Inang ini kan 3 ya, 1 hari ya? Iya, udah 130 tensinya. Oh 140. Tapi kemarin 130. Oh ini Inang ini juga 3, jadi jangan takut. Kalau obatnya itu sampai 2-3 macam jangan takut. Ya, karena harus ada target. Nggak ada istilah umur segini tensinya harus segini, enggak, itu zaman dulu. Ilmu makin berkembang. Ternyata dari dewasa sampai usia lanjut targetnya harus di bawah 140, tidak ada. Dulu memang pernah ada seperti itu. Umur segini tensinya di atas segini, enggak lagi sekarang. Jadi tetap harus di bawah 140 ya. Apa ada pengaruhnya Bu Dokter? Apa? Kalau aku memang akhir-akhir ini udah mulai minum kopi sedikit, tapi kopi tipis apa pengaruhnya? Ada itu? Oh karena dulu kopi bisa apa ya? Udah dikurangin. Baru. Kalau kopi Amang Inang kan, kalau kopi itu kan, Kopi tipis ya, bikin. iya bisa meningkatkan tekanan darah, memang kopi. Cuman jangan berlebihan aja lah ya, nggak usah tiap hari. Karena kalau misalnya penderita nggak hipertensi nggak masalah, tapi kalau udah hipertensi hati-hati, ya. Tapi satu sisi ada yang dokter juga yang bilang, katanya kopi itu harus ada sama bagus sekali katanya untuk kesehatan. Ya tapi kalau yang hipertensi Amang Inang hati-hati. Kalau Amang tensinya 120 nggak apa-apa. Tapi kalau Amang 130, 140. Memang hanya sedikit aja saya bikin. Oh iya. Hanya apa? Pengen apa aja ya? Iya. Pengen supaya stres hilang, tenang pikiran. Oke, Amang Inang nggak ada pertanyaan nggak? Ada? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat Amang Inang. Ketemu lagi nanti ya.